Kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Sejauh ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 orang tersangka, termasuk petinggi PT Pertamina Patraniaga. Terkait hukuman untuk para tersangka sangat tergantung dari hasil penyelidikan. Namun tidak tertutup kemungkinan para tersangka akan dijatuhi hukuman berat, bahkan hukuman mati, karena praktik korupsi dilakukan saat Indonesia sedang dilanda COVID-19. Dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap koruptor bila melakukan korupsi ketika negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan pihaknya telah memeriksa influencer otomotif Fitra Eri terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Ada seorang influencer itu yang influencer otomotif yang diperiksa oleh penyidik. Itu ada nanti terkait soal apa substansinya, kaitannya dengan apa perkara ini tentu penyidik yang memahami. Pemeriksaan Fitra Eri untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara dari tersangka lain. Selain Fitra Eri, penyidik Jampinsus Kejagung juga memeriksa 7 saksi lain, diantaranya Direktur Pembinaan Usaha Ilir Ditjen Migas, Kementerian SDM, dan Kepala Akuntansi SKK Migas.